selanjutnya, apa yang terjadi di metafase? Nah, pada saat metafase ini, setiap kromosom dia sudah diikat oleh mikrotubul kinetokor. Nah, jadi mikrotubul kinetokor ini selain tadi mengikat pada kromosom gitu ya, dia itu memiliki fungsi mengatur arah dan letak kromosom. Sehingga dia itu bisa sejajar gitu ya, bisa sejajar dan menghadap kutub masing-masing gitu ya. Jadi yang dia nanti ditarik ke kiri, dihadap kiri, ditarik ke kanan, hadap kanan. Nah, jadi dengan adanya mikrotubul kinetokor ini, dia juga akan mengatur dan menggerakkan kromosom ke bidang ekuator. Oleh sebab itu, ketika metafase tadi, cirinya adalah kromosom berada di bidang ekuator, tuh ya. Nah, ini semua kromosom menempati bidang ekuator. Nah, jadi karena ada dua gaya tarikan tadi, ada yang juga dia menarik, ada yang mendorong juga. Makanya dia akan bergerak ke bidang ekuator, tuh ya. Oke, apa yang terjadi ketika anafase? Nah, ketika anafase ini pasangan sentromer pada setiap kromosom dia mulai memisah. Ya, jadi dia mulai memisah gitu ya. Jadi dia ada namanya sejenis enzim protease gitu ya, separin gitu ya. Dia yang akan memisahkan tadi ya, memisahkan kromatid-kromatidnya tadi. Nah, itu ya. Nah, jadi ada dua di sini yang bergerak juga, ada dinein sama kinesin. Nah, jadi kalau misalnya yang dinein ini dia bertanggung jawab untuk anafase A, tuh ya. Yang dia itu prosesnya adalah perpindahan kromatid dan pemendekan mikrotubul kinetokor. Nah, pada anafase B, dia kutubnya saling menjauh dan perpanjangan mikrotubul kutub. Nah, jadi yang kutubnya yang malah memanjang. Nah, bukan kinetokornya. Nah, pada akhir anafase kan sudah terbentuk dua kutub sel ya. Nah, dua kutub sel sudah terbentuk sehingga dia sudah siap untuk sitokinesis karena tadi sentromernya sudah memisah ya, kromosomnya memisah gitu ya, dari sentromernya itu dipisahkan, dia sudah berada di kutub sel yang setara gitu ya, dengan jumlah kromosom yang setara juga. Ketika ada sesuatu yang salah dengan siklus sel, misalnya pada anafase, maka bisa jadi akan ada sel yang kekurangan kromosom atau kelebihan kromosom karena kromosomnya tadi tidak terpisah. Nah, gitu ya. Jadi paham ya, misalnya kayak sindrom Down itu kan dia kelebihan kromosom ya. Kelebihan apa kekurangan nih? Kurangan ya. Nah, itu dia ada sesuatu berarti ketika pembelahan selnya ini berarti ada yang salah sehingga pembelahan selnya tidak menghasilkan jumlah kromosom yang sama persis. Nah, gitu ya. Oke, nah kita ke telofase. Nah, apa yang terjadi di telofase? Dia kan sudah mulai terbentuk dua sel, mulai terbentuk ya. Nah, tapi di sini belum kepisah si selnya. Baru dia itu terjadi sintesis membran nukleus sehingga terdapat dua nukleus anakan. Nah, gitu ya, dua nukleus anakan sehingga dia udah kelihatan tuh, udah kelihatan gitu ya. Nah, ini selubung nukleus dia terakit, selubung nukleus, terus kemudian RE ya, retikulum endoplasma, dia juga sudah mulai terakit di situ. Nah, akhirnya lamina nuklearnya juga ada gitu ya. Nah, dan dia terjadi sintesis porus nukleus juga ya, jadi pori-pori nukleus itu. Nah, kromosom yang tadi memadat pada telofase ini dia akan terurai lagi menjadi kromatin ya, menjadi benang-benang itu ya.
Maka setelah ini semua lengkap, telofase akan terjadi sitokinesis. Jadi akan dimulai sitokinesisnya ini ya. Oke, nah sitokinesis ini akan berbeda antara sel hewan dan sel tumbuhan gitu ya. Jadi ada perbedaan gitu. Nah, ketika di sel hewan, sitokinesis itu terjadi melalui proses yang dikenal dengan pembelahan. Jadi dia ada alur pembelahannya gitu ya. Nah, kalau di sel tanaman dia itu akan membentuk plat-plat sel atau sel plate gitu ya, sel plate yang dia nanti akan jadi calon dinding sel gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Pada sel hewan terjadi pelekukan selaput sel pada bidang ekuator. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya filamen aktin yang dia bisa membentuk cincin kontraktil ini. Nah, jadi sejak awal anafase udah terbentuk nih cincin kontraktil. Jadi nanti tinggal bekerja membuat lekukan yang curam. Jadi kalau kalian pernah punya bola gitu ya, punya bola terus kalian tiup, kalian ikat bagian tengahnya gitu ya, maka bola itu akan mengkerut bagian tengah. Nah, itu adalah mirip sitokinesis pada sel hewan. Jadi lekukan yang curam tadi itu diakibatkan adanya filamen aktin. Nah, sehingga nanti akan terbentuk mid body. Jadi ada dua sel anakan, tapi sel anakannya itu belum kepisah. Nah, kalau misalnya nanti cincin kontraktil udah lenyap, kita akan kepisah, gitu ya. Nah, gitu. Itu pada hewan. Nah, sekarang bagaimana pada tumbuhan, gitu ya. Nah, pada tumbuhan kan dia dinding selnya, ada dinding sel ya, kaku gitu. Jadi dia tidak mungkin terbentuk seperti balon yang diikat tadi gitu ya. Jadi karena dia punya dinding sel, oh berarti kaku dong, tidak terbentuk seperti itu. Nah, waktu kalian belajar biologi dasar, praktikum gitu ya, kalian mengamati sel bawang yang mitosis. Nah, di situ kalian masih ingat, oh iya selnya ada yang kecil, ada yang besar, kayak gitu ya. Nah, kemungkinan yang kecil itu baru selesai membelah, baru selesai sitokinesis. Nah, jadi dia masih kecil, ya, baru terbentuk dinding selnya. Nah, kalau yang besar berarti udah lama. Nah, itu ya. Jadi dengan kalian belajar ini, kalian sambungkan konsepnya dengan biologi dasar pada waktu praktikum, ya, sehingga nggak hilang itu konsepnya ya. Oke, jadi itu. Pada sel tumbuhan dia terbentuk sekat sel ya, sekat sel. Nah, sekat-sekat selnya itu dia dibentuk oleh kompleks Golgi. Jadi kompleks Golgi ini dia itu mengeluarkan vesikula-vesikula kecil gitu ya, vesikula kecil yang dia berisi penyusun dinding sel. Nah, ada pektin, hemiselulosa, atau komponen dinding sel yang lain. Nah, jadi dia vesikel-vesikel itu isinya ini. Nah, sehingga nanti kalau vesikula-vesikulanya bergabung gitu ya, maka sekatnya akan berkembang ya, berkembang sehingga dinding sel anakan itu dia akan terbentuk ya, dinding sel anakan. Jadi nanti akan sampai ke dinding sel induk. Nah, jadi ini vesikel-vesikelnya di sini dia dibentuk gini-gini ya. Nah, dia sampai menyentuh dinding sel yang induknya, maka nanti ini akan terbentuk dinding sel baru. Nah, itu ya. Itu. Nah, ini gambar lebih detailnya ya. Jadi ini sitokinesis pada hewan. Kalau kalian lihat di sini ada cincin-cincin kontraktil gitu ya. Sehingga nanti terbentuk dua sel anakan. Nah, kalau pada sel tumbuhan kita lihat dia ada plat-plat sel di sini. Nah, plat selnya saling bergabung. Nah, nanti akan menghasilkan dua sel anakan. Ya, jadi masih ingat ya dulu di praktikum mitosis sel bawang pada biologi dasar, ini kan juga dipelajari ya. Oh iya ada kelihatan itu selnya kecil-kecil. Nah, itu berarti biasanya baru membelah dia. Kalau selnya sudah besar, oh berarti udah membelah dari dulu gitu ya.
Tuh. Nah, itu adalah fase pada pembelahan sel atau sitokinesis sampai sitokinesis ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana pembelahan sel pada bakteri? Ini di biologi dasar kalian juga udah belajar bahwa bakteri itu dia membelah dengan pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini dia itu sifatnya mirip dengan mitosis ya. Jadi dia membelah-membelah aja, replikasi-replikasi gitu ya. Dia akan menghasilkan sel anakan yang mirip ya, yang identik. Nah, ini ya. Jadi ini dia ada sel induk gitu ya, sel induk. Dia akan membelah ini ya, si DNA-nya dibuat kopi dulu, dibuat kopinya. Nah, setelah dia jadi dua, nah jadi dua ini membelah, nanti dia akan dua ini jadi empat dan seterusnya gitu ya. Makanya sifatnya mirip dengan mitosis. Tuh ya. Oke, sekarang kita gini ya. Jadi kan siklus sel itu tadi kalau kita belajar sangat kompleks gitu ya. Nah, bagaimana kalau terjadi suatu kesalahan gitu ya di siklus sel ini? Misalnya siklus selnya terjadi terus membelah terus. Nah, kalau misalnya seperti itu nanti akan terjadi abnormalitas ya. Misalnya contohnya pada sel kanker ya, pada sel kanker itu kan juga nanti terjadi abnormalitas di situ. Nah, makanya siklus sel itu perlu dikontrol. Nah, jadi akan ada kontrol pada siklus sel ini. Nah, sistem kontrol pada siklus sel itu bisa diatur oleh kontrol internal maupun eksternal. Misal nih internal, berarti dia berasal dari sinyal-sinyal yang ada di dalam tubuh. Misalnya hormon, kayak gitu ya. Nah, kalau eksternal bisa jadi adalah lingkungan luar kita, misalnya nutrisi atau lingkungan yang mendukung untuk siklus sel. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus sel itu dia semacam pos pemeriksaan khusus, gitu ya. Jadi kalau kalian bayangkan kalian mau masuk ke tol gitu ya, ke jalan tol, maka kalian harus ini ya, menunjukkan kartu untuk buka tol itu ya, misalnya pakai kartu apa BNI gitu ya misalnya ya. Jadi kalian tempel gitu ya, baru si gerbangnya itu akan ngebuka. Nah, gerbangnya itu akan ngebuka gitu kan. Nah, jadi sama siklus sel itu dia juga seperti itu. Ya, ketika ada sinyal yang memang mengizinkan dia untuk lanjut, maka dia akan lanjut. Kalau tidak, ya udah dia akan tetap berhenti di situ, ya. Nah, itu jadi makanya dia seperti sinyal lampu hijau gitu ya. Lampu hijau dia baru jalan. Kalau belum lampu hijau, dia nggak jalan, ya. Makanya sel aja ngerti, masa kalian nerobos lampu merah, gitu ya. Nah ini semacam ini ya. Jadi ada namanya checkpoint, ya, ada checkpoint. Nah, contohnya seperti ini. Checkpoint ini ada 3 titik di sini ya. Kalau kalian lihat, kontrolnya ada 3 titik. Titik pertama adalah dari G1 ya. Titik pertama ada di G1. Titik kedua ada di G2 ketika dia mau masuk ke fase M. Dan titik ketiga ada di M-nya sendiri. Nah, jadi nanti gini, ketika sinyal itu ada gitu ya, sinyalnya ada, maka G1-nya dia akan lanjut. Lanjut ke S, ke G2. Nah, sebelum ke M, dia akan dicek di sini. DNA-nya udah mengganda semua belum gitu. Kalau kok mau masuk ke M gitu. Oh, udah. Proteinnya udah ada. Udah gitu. Nah, jadi dia baru masuk ke M. Nah, di M sendiri sebelum selesai dia ada kontrol juga ya. Nah, yang mana kontrol ini dia itu memastikan apakah semua kromosom itu terikat oleh benang spindle.
sehingga tidak ada sel yang kekurangan atau kelebihan kromosom. Ya, jadi di sini ada kontrolnya ya sebelum ke anafase, ya. Itu. Nah, ketika ada something wrong dengan checkpoint ini atau sistem kontrol ini ya, maka ya nanti akan terjadi abnormalitas sel ya, contohnya sel kanker atau kelainan genetis gitu ya. Itu. Nah, ini ya contohnya tadi. Nah, ini kalau sinyal menerima sel menerima sinyal maksudnya ya, sel menerima sinyal, maka dia akan lanjut ke pembelahan sel, lanjut ke G1 ke interfase dan seterusnya. Tapi kalau sinyalnya tidak ada, jadi si selnya tidak menerima sinyal, maka dia akan masuk ke fase G0. Nah, fase G0 inilah yang mungkin kalian sebut dengan fase istirahat. Jadi sel nggak ngapa-ngapain, maksudnya dalam artian dia tidak membelah gitu ya, bukan nggak ngapa-ngapain dia gabut gitu enggak ya. Jadi dia tetap melakukan metabolisme, tapi dia tidak membelah. Intinya itu ya. Jadi dia tidak membelah ketika tidak menerima sinyal. Nah, kalau ini dia menerima sinyal, oh berarti lanjut, lampu hijau lanjut, menerima sinyal terus. Nah, kalau ini dia tidak menerima sinyal sehingga berhenti, nggak dilanjutin G1-nya. Dia justru ke G0 karena sinyalnya nggak ada. Nah, sinyal ini bisa macam-macam. Tadi ya, tergantung faktor internal maupun eksternal. Tuh ya. Nah, terus gini pertanyaannya. Kalau sel kanker berarti dia nggak punya ini dong, nggak punya kontrol dong. Dia los-los aja tuh membelahnya, padahal dia bahaya. Nah, kalau sel kanker itu memiliki beberapa kemungkinan, ya. Nah, ini kemungkinan-kemungkinannya. Jadi sel kanker itu jelas dia tidak merespon secara normal terhadap mekanisme kontrol tubuh. Jadi dia membelah aja terus nggak ada batasnya. Nah, jadi sel kanker itu kemungkinan tidak membutuhkan faktor pertumbuhan gitu ya. Kalau ada faktor pertumbuhan, dia itu bisa menjadi sebuah sinyal tadi untuk sel membelah. Nah, sel kanker mungkin dia tidak butuh faktor pertumbuhan itu untuk tumbuh dan membelah. Ya, dia udah skarpnya sendiri aja, skarpnya sendiri, terserah dirinya sendiri gitu ya. Itu. Nah, kenapa kok dia seperti itu? Kemungkinan dia itu punya faktor pertumbuhannya sendiri. Jadi nggak pakai yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia punya faktor pertumbuhan mereka sendiri, kayak gitu. Jadi nggak butuh dari kita. Dan dia membawa sendiri aja gitu ya. Nah, terus kemudian si sel-sel kanker itu dia bisa menyampaikan sinyal tanpa adanya faktor pertumbuhan. Nah, jadi sinyal-sinyal itu biasanya akan ada ketika ada faktor eksternal dan internal tadi. Nah, ini nggak ada faktor pertumbuhan, tapi tetap ada sinyal buat go ahead. Sehingga si sel kanker itu akan terus-terus membelah gitu ya. I don't care gitu ya, pokoknya gue membelah aja gitu ya. Nah, itu. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah dia itu memiliki sistem kontrol siklus sel yang tidak normal ya. Makanya kenapa dia udah membelah aja, gue bodo amat. Padahal ketika kita lihat di sini, sel itu punya kontrolnya pada masing-masing fase kan ya, ada 3 titik. Nah, makanya mungkin kalau sel kanker itu dia error nih, kontrolnya ini error, checkpoint-nya error. Jadi dia tetap membelah meskipun sebenarnya dia musuh gitu ya, maksudnya di dalam tubuh kita dia itu tidak dikehendaki gitu ya. Tapi karena tadi dia memiliki beberapa komponen gitu ya, beberapa kondisi, maka dia bisa lanjut terus. Nah, gitu ya. Nah, oke, jadi itu penjelasan tentang siklus sel mitosis. Jadi minggu depan kita bahas tentang meiosis. Tolong ketika tidak paham atau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi nanti akan saya bahas ketika perkuliahan, akan saya jelaskan detailnya seperti apa. Itu ya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.